muncul ya tokoh-tokoh muda yang kemudian lahir bertumbuh di pesantren dan kemudian melakukan hal-hal yang dipandang tidak pantas, dipandang nyeleneh. Misalnya tadi mencium-cium santri gitu ya misalnya, atau memaki orang di depan halayak misalnya, atau berjoget-joget gitu ya kan. Itu semua orang melabeli itu sebagai kesalahan pesantren. Padahal enggak gitu kan ya. Tapi kan yang viral itu gitu. Jadi itu seolah-olah menutup kebaikan-kebaikan lain dari pesantren. Tidak melakukan generalisasi gitu ya. Tokoh-tokoh agama berusia muda ini yang ngelakuin hal-hal yang enggak pantas, yang nyeleneh, itu kan sedikit. Ya, masih banyak ulama yang lurus, yang hanif, yang bisa kita jadikan rujukan. Harusnya itu ya yang diviralkan. Iya, betul Mbak. Harusnya yang kita viralkan yang gini-gini, yang lurus-lurus ini gitu kan. Nah ini keliru gitu. Harusnya yang jelek-jelek ini nggak usah diviralkan. Kenapa ada orang yang kemudian membenarkan perilaku-perilaku ini, Mbak? Pembelanya katanya, penggemarnya gitu. Ya karena mungkin belum belajar Islam secara menyeluruh. Jadi ayo belajar Islam secara menyeluruh. Jadi kita punya standar gitu. Oh ini salah. Meskipun dilakukan oleh seseorang yang kita anggap sebagai tokoh, tapi kalau kemudian kita potret dalam kacamata Islam itu tidak benar, ya jangan dibenarkan gitu. Standar Islam itu kan jelas, benar salah tuh, nggak ada abu-abu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam kajian pekanan KIH kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Apa kabar Ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Alhamdulillah senang sekali saya Iva bisa membersamai ibu-ibu dalam kajian pekanan online kali ini. Alhamdulillah di tengah agenda yang cukup padat, Bu Vivi juga sudah hadir sebagai narasumber kita kali ini. Apa kabar Bu Vivi? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Iva gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Vivi. Alhamdulillah. Ya, gini Bu Vivi, kita komunitas Ibu Hebat ini kan setiap kajian mengambil tema yang sedang istilahnya sedang ramai gitu ya Bu Vivi ya. Betul. Jadi kita menyikapi fakta dengan kacamata Islam. Iya. Nah beberapa pekan ini kita dibuat sedih, miris, apalagi ya kesel juga gitu mungkin ya marah gitu ya dengan adanya penceramah atau mungkin ustadz atau gus gitu yang memperlihatkan sikap yang tidak elok gitu ya istilahnya yang bisa dibilang mungkin nyeleneh gitu ya Bu ya. Jadi tidak layak dilakukan oleh seorang yang dianggap dianggap tokoh gitu yang harusnya dihormati gitu ya. Jadi misalnya guyonan atau candaan yang melampaui batas, mengarah pada pelecehan seksual misalnya, atau bisa jadi postingan yang meminta ada postingan yang meminta anak kecil untuk dicium gitu ya. Bahkan itu ya sempat viral gitu Bu Vi.
tidak apa ya namanya, tidak wajar gitu loh kalau di ininya apa dilihat gitu. Nah, jadi bahkan ada yang terkesan memaksa Bu di video itu gitu. Ada anak-anak yang di zoom tidak pantas gitu. Akhirnya banyak yang kontra gitu, banyak yang apa istilahnya protes gitu ya. Jadi menyayangkan kenapa itu bisa terjadi dan bahkan mungkin orang tuanya atau ibunya menganggap itu biasa, maksudnya apa ya, malah seperti menganggap itu keberkahan gitu karena mungkin dilakukan oleh seorang Gus kita atau kiai gitu mungkin ya. Jadi di sisi lain juga penggemarnya atau pengikutnya tentu ya akan membela gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih tanggapan Bu Vivi terkait kasus itu atau fakta tersebut dan dampaknya seperti apa nih Bu buat umat gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Banyak ya sekarang ya Mbak ya. Saya juga menyaksikan beberapa dan memang sama seperti yang dirasakan mungkin oleh ibu-ibu di luar sana ya. Kok begini ya gitu ya, sedih rasanya. Seperti kabur ya, batas etika itu ya. Bahwa kemudian dalam berbagai situasi dan posisi batasan Islam tuh jelas dalam interaksi laki-laki dan perempuan. Bahkan di pendidikan pun memang diperbolehkan ada interaksi, tapi itu dalam interaksi transfer ilmu begitu ya, transfer knowledge, kemudian transfer karakter gitu. Jadi memang batasannya cukup jelas. Nah, dengan adanya fenomena yang agak aneh-aneh ini, sepertinya batas tersebut semakin kabur ya. Secara individu tentu saya sedih, saya miris, turut prihatin kenapa tadi yang Mbak Iva sebutkan bahwa sosok-sosok yang harusnya kita jadikan sebagai contoh ya, jadikan sebagai contoh minimal oleh murid-murid beliau lah ya gitu, itu justru melakukan sesuatu yang kurang pantas gitu istilahnya. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan ya harapannya. Dampaknya seperti apa? Yang pertama tentu mereka sosok-sosok ini kan ya masuk dalam spektrum tokoh agama ya dengan berbagai macam penyebutan tadi ya. Nah itu tentu dengan melakukan hal-hal yang bagi sebagian orang tidak semestinya itu bisa berdampak menurunkan kepercayaan terhadap mereka sendiri gitu ya. Lebih meluas lagi ketika orang-orang mengeneralisir gitu. Perilaku sekelompok atau sedikit orang ini kemudian digeneralisir menjadi perilaku secara umum gitu. Dan ini kan jadinya kayak tidak adil ya Mbak ya gitu. Karena hanya beberapa orang yang melakukan, beberapa sosok yang melakukan, tapi kemudian digeneralisir pada semua orang. Nah, kondisinya saat ini ketika perilaku-perilaku aneh seperti ini muncul atau disebut nyeleneh mungkin ya, karena keluar dari pakem peran yang seharusnya ditunjukkan oleh sosok-sosok ini, mungkin sebagian masyarakat itu mulai ragu tentang integritas tokoh agama, terlebih lagi misalnya merembet ke area di mana mereka lahir dan dibesarkan ya, di dunia pesantren, kemudian bagaimana keraguan mulai masuk ke dalam bagaimana tokoh-tokoh agama ini memberi keteladanan pada keluarganya. Nah, ini kan agak miris ya, padahal tidak semuanya begitu. Masih banyak yang bagus ya. Masih banyak lain yang masih hanif, masih bagus gitu ya Bu, masih lurus. Tapi karena mungkin tadi ya sesuatu yang viral itu kan sepertinya semua melakukan gitu, padahal kan tidak sebetulnya. Kemudian ada juga dampak yang ini nih yang membuat saya sebagai seorang ibu tuh miris. Karena perilaku ini dilakukan di media sosial, di mana media sosial itu diakses oleh banyak orang dengan berbagai ragam usia. Nah, saya khawatir nih Mbak, mungkin sudah juga terjadi normalisasi perilaku yang tidak pantas, gitu ya. Misalnya ya, seperti ngomong dengan kasar, ya memaki. Ini kan sempat viral beberapa saat yang lalu ya, memaki orang yang dianggap posisinya lebih rendah gitu ya. Kemudian melecehkan ibu-ibu begitu ya yang bertanya gitu ya. Nah,
saya khawatir nih, jadi seorang ibu tuh perilaku tidak pantas seperti ini jadi sesuatu yang normal begitu. Dan menganggap karena mereka itu hadir sebagai representasi orang sosok-sosok apa istilahnya religius ya, tokoh-tokoh, bukan tokoh ya, istilahnya apa ya, orang yang lahir dalam lingkungan yang religius lah ya. Nah, kemudian menyampaikan agama itu dengan cara bercanda begitu kan. Saya khawatir bahwa kemudian perilaku seperti ini menganggap agama itu hanya konten hiburan digital. Banyak yang Mbak hari ini konten-konten yang menjadikan agama itu sepertinya candaan. Iya kan? Bahwa yang keluar masuk agama itu menjadi yang video candaan. Itu juga bahkan berani membuat gambaran tentang neraka gitu ya. Nah, saya ini agak miris. Makanya yang saya alami ya ketika saya mengajar gitu, ketika saya sebut surga dan neraka itu seolah-olah bagi anak-anak itu biasa. Karena apa? Karena gambaran neraka itu seperti mereka yang lihat di media sosial gitu. Nggak serem kok, masih bisa bercanda-bercanda gitu ya di neraka gitu kan. Masih bisa malah dianggapnya sebagai sauna ya. Nauzubillah min zalik ya. Padahal itu nggak ada seujung kukunya neraka ya. Ya, gambaran neraka yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu tidak sebecanda itu gitu. Tapi akibat beberapa sosok, beberapa orang yang membercandai itu, akhirnya itu kayak semacam biasa aja gitu ya, hiburan, dibuat bercanda. Itu yang membuat saya sebagai ibu tuh miris gitu. Akhirnya apa? Gambaran saya kepada anak-anak saya minimal ya, bahwa neraka itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang harusnya kita itu berdoa kepada Allah agar tidak seujung kuku pun gitu ya menyentuh api neraka. Itu jadi agak kurang agak kurang bisa masuk karena kemudian dibanjiri dengan konten-konten yang membercandai ya aturan-aturan agama, bahkan kabar-kabar yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an itu. Begitu. Tuh, jadi normalisasi perilaku yang tidak pantas tuh arahnya menurut saya cukup mengkhawatirkan gitu. Subhanallah Ibu Fi. Apa dampaknya ternyata ngeri sekali ya ke masyarakat. Belum lagi yang ini. Ketika orang hari ini itu hidup dengan apa ya? Atau familiar ya, atau terbiasa dengan sesuatu yang viral. Itu jatuhnya dakwah itu bukan menjadi sesuatu yang serius dan ilmiah. Jadi yang ditangkap oleh netizen itu bukan pengetahuan agamanya, tapi skandalnya gitu. Bukan inti dari apa yang disampaikan oleh para apa istilahnya ya, tokoh-tokoh agama yang berusia muda ini ya. Bukan inti pokok ajaran agama ya, tapi bercandanya, skandalnya gitu ya, keviralannya ketika dia ngomong kasar, ketika dia apa istilahnya memaki orang gitu kan ya, ketika dia membercandai ibu-ibu yang usianya jauh lebih sepuh dari dia. Nah, itu kan jadinya yang viral tuh yang seperti ini gitu. Konten agama apa yang dia sampaikan gitu ya. Ajaran agama apa yang disampaikan enggak ketangkep. Jadi itulah situasi kita hari ini ketika pengetahuan agama itu tidak berkembang, tapi yang justru meluas itu adalah skandalnya. Nah, itu dampak. Nah, yang paling hari ini membuat saya miris adalah ketika wibawa pesantren itu semakin lama tergerus ya Mbak ya. Kayak misalnya pesantren itu kan identik sekali dengan adab ya, kesopanan, disiplin, kemudian ketundukan pada ilmu. Itu kan karakter-karakter orang-orang pesantren ya, yang dulu itu mudah sekali kita temukan. Betul nggak Pak? Jadi ketika kita bertemu, saya dulu pun ya, ketika bertemu dengan alumni pesantren itu kagumnya luar biasa gitu. Seolah-olah memang mereka menguasai ya, memang bukan seolah-olah, mereka itu adalah orang-orang yang minimal saya anggap menguasai agama dan saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi ketika muncul ya tokoh-tokoh muda yang kemudian lahir, bertumbuh di pesantren dan kemudian melakukan hal-hal yang dipandang tidak pantas, dipandang nyeleneh, itu semua orang melabeli itu sebagai kesalahan pesantren. Padahal enggak gitu kan ya. Jadi hanya sebagian kecil gitu dari sebuah habitat besar bernama pesantren gitu. Tapi kan yang viral itu gitu. Jadi itu seolah-olah menutup kebaikan-kebaikan lain dari pesantren. Ya itu gitu ya. Kenapa ya Bu Fi justru
muncul fenomena seperti itu ya Gus yang nyeleneh itu. Ya, perlu disadari bahwa memang kehidupan kita hari ini itu ibaratnya 50-50 ya. 50 Maksudnya? di dunia nyata, 50% di media Kadang malah sosial. lebih banyak di dunia maya. Iya, lebih banyak di dunia Yang maya bahkan ya gitu. Ya. Itulah yang hari ini banyak dikeluhkan orang ketika interaksi sosial secara real itu menurun drastis gitu. Biar nggak ada. Tapi interaksi secara dunia maya itu meningkat pesat begitu. Nah, memang kenapa ketika ditanyakan kenapa sih hal seperti ini terjadi gitu. Kenapa ada sosok-sosok yang lahir dan besar dari sebuah lingkungan yang sangat luar biasa adab, kesopanan dan ilmunya kok malah melakukan hal seperti ini. Yang pertama ya tadi, ketika standar hidup kita hari ini itu didasarkan oleh popularitas, viralitas, ya, visual, sesuatu yang harus bisa ditampilkan gitu kan ya, ada tuntutan itu. Kemudian orang tuh sekarang ngerasa keren kalau viral. Tidak peduli sosok posisi dirinya saat ini gitu, peran dirinya, dia tuh nggak sadar karena dorongan menjadi viral itu cukup kuat ya di dunia kita hari ini. Jadi kita menyebut sosok-sosok yang lahir dari lingkungan pesantren ini ya, yang tadinya mereka itu dipandang dari otoritas keilmuannya, ya kan? Otoritas adabnya, posisinya sebagai putra seorang tokoh agama, seorang kiai misalnya, itu sekarang bergeser menjadi standar populer, viral gitu ya. Kemudian harus bisa menampilkan dirinya. Nah, itu tuh pergeseran otoritas inilah yang membuat salah satu sebab kenapa orang-orang ini melakukan hal tidak pantas seperti itu. Yang kedua, memang ketika sosok ini adalah bagian dari seorang yang cukup dihormati, ya kan, cukup wibawanya cukup luar biasa gitu ya. Tetapi kemudian di dalam kehidupan kita hari ini tuh dia kan udah punya modal nih ya. Tadi tuh ya terkenal karena putra dari salah seorang tokoh gitu. Nah ini kan sebenarnya konsekuensinya adalah membuat publik ingin tahu ya Mbak, siapa sih beliau gitu. Jadi dia belum ngapa-ngapain itu dia udah punya modal daya tarik. Kemudian masuk ke dunia kita hari ini di mana tarikan untuk menjadi lebih populer dan viral itu sangat kuat. Nah itu mendorong orang-orang ini untuk berbuat seperti ini. Nah itu sih. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri, bahkan anak-anak kita sendiri pun mencari cara ya, supaya terkenal, supaya viral gitu. Nah maka tadi tuh atas dorongan seperti ini, orang-orang ini rela kemudian melupakan posisinya, perannya gitu. Yang seharusnya menjadi contoh, yang seharusnya menjadi keteladanan gitu bagi banyak orang. Tapi dia melupakan semua itu dan melakukan hal-hal yang tidak pantas seperti ini, gitu. Terperangkap budaya viral, gitu ya. Karena hari ini itu yang biasa tenggelam, yang viral akan semakin terkenal, gitu ya, Mbak ya. Apapun kontennya, betul. Terus yang selanjutnya yang paling memang menurut saya lebih mempengaruhi gitu ya. Membuat semakin banyak sosok-sosok yang seperti ini gitu, yang nyeleneh gitu, seorang yang harusnya dilihat sebagai contoh malah melakukan hal yang tidak baik, memberi contoh yang tidak baik gitu, yaitu adanya jebakan sekulerisme. Itu Bu. Jebakan memisahkan agama dari kehidupan gitu ya. Nah sekulerisme ini Mbak, itu menggerus, kalau menurut saya ya, menggerus kehormatan para tokoh agama. Karena apa? Tokoh agama yang zaman kita dulu dihormati gitu ya. Kemudian orang tuh sampai jalan di depan beliau tuh sampai tidak menegakkan punggung ya gitu ya. Istilahnya sopan banget. Nah itu di zaman sekarang seperti itu tuh udah tergerus ya. Kenapa? Ya karena sosok yang kita hormati zaman dulu itu zaman sekarang dianggap sebagai figur yang biasa. Public figure biasa, sama seperti influencer, sama seperti content creator gitu ya. Nah jadi biasa aja gitu, tidak ada kemudian ketika ilmu agamanya banyak mumpuni itu sudah tidak ada, sekuler itu sudah tidak memberi nilai pada itu gitu.
selama kamu tidak tampil gitu ya di media, maka kamu orang biasa-biasa saja gitu. Nah, sekularisme juga ini kan semakin menajamkan individualisme. Nah, jadi orang tuh dipersilahkan untuk bebas berekspresi ya. Kemudian punya otoritas atas dirinya sendiri, sehingga apa? Agama tidak menjadi standar perilaku buat dia gitu. Yang menjadi standar perilaku adalah kehendak pribadi, kehendak individu. Mau apa aku apakan badan saya gitu, mau aku bicara apa, ini mulut-mulut aku gitu ya, mulut-mulut saya. Nah, seringkali saya mendengar kata-kata seperti ini badan-badan aku gitu ya, terserah aku. Nah, jebakan sekularisme ini juga dialami oleh para tokoh muda tadi ya, tokoh agama yang usianya masih muda gitu ya, yang menampilkan hal-hal yang tadi nyeleneh tadi itu. Nah, jadi sekularisme inilah yang kemudian menjadi sebab seseorang memiliki pemikiran atau mindset seperti tadi itu. Ini diri saya bebas melakukan apa aja sama diri saya. Ya, padahal Islam bilang ini bukan milik kita ya, apa yang kita, bahkan badan kita ini bukan milik kita gitu. Ini adalah titipan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kemudian sekularisme juga menggeser sumber otoritas. Jika dulu orang dianggap punya otoritas tinggi itu ketika ilmunya tinggi, adabnya tinggi gitu ya. Nah, itu bergeser. Sekuler menggeser itu menjadi ke arah popularitas. Nah, sehingga tokoh-tokoh agama yang berusia muda ini itu bersaing dengan para konten kreator. Saingan gitu, Mbak. Karena mereka sudah dianggap public figure yang biasa gitu ya, yang tidak mumpuni dalam soal agama, maksudnya mumpuni dalam soal agama, tapi itu tidak menjadi nilai dalam sekuler gitu. Yang menjadi nilai dalam sekuler ya popularitas. Selama Anda tidak populer, maka Anda adalah figur yang biasa-biasa aja. Maka dorongan inilah yang membuat tokoh-tokoh muda ini bersaing gitu ya. Harus sama populernya dengan para konten kreator, dengan para influencer gitu ya. Pokoknya harus viral. Apakah perilakunya menjadi nyeleneh gitu ya, tidak pantas ya, misalnya tadi mencium-cium santri gitu ya misalnya, atau memaki orang di depan halayak misalnya, atau berjoget-joget gitu ya kan, kan ada tuh ya yang joget-joget gitu, atau mengatakan omongan-omongan yang berbau seksual di depan halayak begitu, ya kan itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa dimaklumi ketika standarnya adalah standar populer. Begitu. Ngeri ya? Ngeri banget. Begitu. Iya. Insya kalau tadi lihat dampaknya, kemudian mengapa sampai muncul seperti itu ya, ternyata ngeri sekali ibu-ibu. Kira-kira ada apa itu ya Bu di balik fenomena munculnya? Ya, sebenarnya ketika hal seperti ini makin banyak ya, Mbak ya, makin meluas, makin banyak yang mengikuti gitu. Tadinya itu seperti malu-malu sih kalau saya lihat ya. Awalnya ya. Waktu ada orang memaki ya, seorang tokoh memaki seorang penjual es pada saat itu ya, kemudian ditertawakan oleh beberapa tokoh yang lain. Ini kan tadinya diprotes oleh netizen dan akhirnya kan terkesan malu-malu, tidak ada lagi. Tapi kemudian muncul kembali dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, yang itu ternyata memang viral karena pelakunya bukan orang biasa, pelakunya adalah tokoh gitu ya. Nah jadi kita jadi bertanya-tanya tadi seperti pertanyaan Mbak Iva, ada apa sih kok makin banyak ya gitu. Padahal sempat tuh mereda, sempat minta maaf juga kan, sempat terjadi islah ya, perdamaian. Kok ini lagi booming lagi, ada apa sih sebenarnya? Ini seperti pola gitu kan. Jadinya kita bertanya-tanya. Jadi yang pertama menurut saya adalah ini tuh bukti gitu, bahwa kehidupan materialistik itu ada. Bahwa agama itu tidak lagi jadi standar moral, tidak lagi jadi standar perilaku. Apa yang jadi standar hari ini, ternyata standar hari ini itu adalah viral, algoritma, clickbait dan lain sebagainya. Gitu. Jadi orang-orang yang sosok-sosok religius yang berusia muda ini pun akhirnya terbawa dalam kehidupan kapitalistik ini ya, materialistik ini, di mana yang dikejar adalah ya tadi itu viral, algoritma, clickbait, yang ujung-ujungnya adalah uang. Begitu kan?
udah kelihatan banget. Jadi sebetulnya memang ada apa di balik ini? Di balik ini ya ada sebuah agenda besar terkait dengan kapitalisme ya, gitu. Yang kemudian yang disasar adalah memang tokoh-tokoh religius muda ini. Entah diakui atau tidak, tapi kan memang betul ujung dari semua viral, populer kan uang, Cuan. Iya cuan ya, kata anak sekarang mah cuan. Ini tidak bisa ditolak gitu. Ini tuh sudah membuktikan. Yang kedua, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi fenomena tokoh-tokoh muda yang nyeleneh ini itu bisa jadi memang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Mungkin untuk kepentingan politik, mungkin untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan ideologis, misalnya menyerang citra pesantren tertentu ya, yang dianggap berpengaruh kan bisa aja. Kalau kacamatanya bisnis kan bisa aja, gitu kan? Mempolitisasi perbedaan sehingga makin tajam antar kelompok agama, antar pesantren, luar biasa ya. Sampai ada kemudian kemarin juga sempat rame soal pesantren feodal yang mempraktekkan feodal gitu ya. Ada pesantren modern dan lain sebagainya. Akhirnya rame lah di tengah masyarakat. Entah siapa yang bermain gitu. Tetapi faktanya itu bisa digunakan untuk memecah belah ukhuwah gitu ya di antara kita, di antara kaum muslimin kan bisa saja gitu. Bisa saja dugaan seperti itu muncul. Dan yang ketiga mungkin pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang menurut saya tua banget. Ya Mbak, sejak zaman penjajahan ya. Bahkan pesantren itu adalah tempat di mana giroh untuk melepaskan diri dari penjajahan, membebaskan diri dari penjajahan itu muncul dari dalam pesantren gitu. Nah, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sudah sangat tua ya, tentu pesantren ini punya istilahnya pengalaman gitu ya, pengalaman yang luar biasa dalam mendidik dan menciptakan karakter-karakter baik ya, menjadikan anak-anak dengan akidah yang baik dan sebagainya. Nah, dengan seperti ini, dengan terseretnya pesantren oleh oleh beberapa oknum lah ya Mbak. Itu bisa jadi kemudian bisa juga kami menduga, bisa juga diduga bahwa ada memang motif ya untuk melemahkan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam gitu ya kan. Jadi pada takut ya. Iya, jadi orang tuh pada takut masukin putra-putrinya ke pesantren kan bisa aja. Di pesantren mah begitu dah cara ngomongnya ya, nggak sopan, nyablak, padahal ini oknum begitu kan ya. Akhirnya satu lingkungan besar itu terseret pada satu kesalahan oknum gitu. Ya. Nah, kenapa kemudian kita punya dugaan ke sana gitu ya? Bisa jadi gitu. Karena fenomenanya makin banyak. Fenomena tokoh agama muda yang nyeleneh ini kok makin lama makin viral gitu ya, makin seolah-olah memang semua orang harus tahu ya, diviralkan. Kemudian dari viral itu terbentuk opini negatif tentang pesantren gitu. Nah, seharusnya kan ketika fenomena misalnya ada oknum ya, seharusnya makin lama makin sedikit dong ketika netizen itu semakin menyatakan ketidaksetujuan. Ini semakin netizen gak setuju kok semakin banyak gitu. Nah, jadi mungkin dengan itulah ini ada apa ya gitu. Ada apa ya? Ingin istilahnya pesantren mengurangi peran pesantren dalam dunia pendidikan gitu kan? Ya, ini dugaan-dugaan ya. Ya Ibu, coba kalau misalnya tadi dugaan-dugaan yang disampaikan Bu Vivi benar, aduh ya Allah semakin sedih, semakin prihatin ya Bu ya. Iya betul. Jadi mengurangi istilahnya ya, membuat pesantren itu orang tidak memilih pesantren lah untuk kemudian sebagai alternatif untuk mendidik putra putrinya. Begitu takut ya gitu. Nanti anakku jadi gitulah gitu. Begitu padahal pesantren yang bagus tuh Mbak masih banyak banget, Masya Allah banyak banget. Saya pun masih punya semangat untuk ada aja anak saya yang masuk pesantren. Gitu. Terus menyikapi tadi yang diduga-dugaan tadi gimana Bu Vi itu? Kita menyikapinya. Betul. Jadi begini. Memang hari ini tantangan kita di dalam dunia media sosial ya, dalam media sosial itu karena mau tidak mau tuh kita pasti masuk
Ya mungkin dalam kadar sedikit atau banyak itu tergantung masing-masing orang ya. Tapi menghindarkan dari media sosial itu susah. Ya susah. Karena banyak juga urusan-urusan yang kemudian kita lakukan lewat media sosial ya, Mbak. Nah, bagaimana kemudian supaya kita tidak terbawa arus ya untuk apa istilahnya? Terbawa arus kemudian menyebarkan ya hal-hal yang belum tentu kebenarannya gitu. Yang pertama adalah dengan berpikir kritis ya. Kita dan juga anak-anak kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Misalnya, yang pertama, tanamkan pada diri kita dan juga anak-anak kita bahwa sesuatu yang viral di media sosial itu belum tentu sama dengan fakta objektifnya di lapangan. Begitu. Gawat nih kalau kita menganggap bahwa sesuatu yang viral itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini gawat kalau misalnya kita dan anak-anak kita punya mindset seperti ini. Itu lagi viral kok misalnya ya. Nah, masalahnya adalah viral itu kadang tidak sama dengan kondisi objektif. Ya. Lalu terus kemudian kalau misalnya kita ikut menyebarkan ya Mbak, ikut ini. Tiba-tiba muncul klarifikasi. Nah, bagaimana kita menarik kembali apa yang sudah kita sebarkan yang ternyata itu tidak benar gitu kan. Jadi bukan dengan menghindari media sosial, tapi mengasah kemampuan berpikir kritis. Nah, dalam berpikir kritis terkait tadi soal hal-hal yang viral, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apakah betul perilaku orang tersebut sama seperti diberitakan? Jadi memang berpikir kritis ini adalah kemampuan untuk memverifikasi, ya, mencari berita lain gitu. Misalnya kita ketemu di satu akun, nah kita harus cari tahu juga gitu. Kita harus memverifikasi mungkin pada sumber-sumber yang lain. Ya, nah kadang juga misalnya apakah ucapan yang dilakukan itu 100% hanya itu atau itu potongan. Nah, itu kan sering banget ya. Khawatir ya, sering banyak. Iya, betul. Ustadz yang lurus pun kadang potongan-potongan itu. Nah, memang kan tadi bahwa hari ini itu yang dikejar adalah viral, algoritma, karena itu akan berujung dengan cuan ya. Gitu. Nah, jadi cari tahu dulu video komplitnya seperti apa. Karena kalimat-kalimat itu akan menggambarkan konteksnya apa sih gitu, konteksnya apa begitu. Nah, kemudian sumbernya siapa, memverifikasi akun yang memposting berita tersebut juga penting. Karena hari ini itu yang namanya akun anonim tuh tidak terhitung jumlahnya gitu ya, akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kemudian tadi berpikir kritis ya, yang kedua adalah tenang atau tidak mudah terprovokasi atau menghakimi. Memang sih perlu waktu. Biasanya kan gini, kita tuh cepet-cepetan. Tahu duluan pengen share. Biasanya kalau tahu duluan tuh ngerasa kayak nih aku tahu duluan gitu. Padahal belum melewati tahap verifikasi. Belum melalui tahap berpikir kritis. Memang kecepatan jempol hari ini luar biasa ya gitu. Nah, jadi seorang netizen yang baik itu tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah menghakimi. Karena apa? Sesuatu yang diviralkan itu biasanya udah disetting. Agar apa? Agar kita terpancing memang. Ya, viral itu sering memicu reaksi emosi, bukan reaksi berpikir. Jadi biasanya pertama lihat itu yang terpancing adalah emosi. Baru setelah itu mikir ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian hanya faktor emosi yang membuat kita memberi respon. Harusnya melalui faktor berpikir juga, gitu, verifikasi gitu. Kenapa? Karena kalau reaksi emosi itu bisa ditebak. Kalau nggak marah, ya berarti setuju gitu kan. Kalau nggak menolak ya setuju, cuman dua itu. Itu reaksi emosi. Kalau nggak suka ya nggak suka. Kalau nggak suka ya suka gitu kan. Hanya itu aja kan reaksi emosi itu. Tapi kalau reaksi berpikir itu lain, begitu kan. Bisa aja nggak suka, bisa juga suka. Tergantung pertimbangannya apa gitu. Ada alasannya. Nah, itu melalui proses berpikir. Jadi seorang yang berpikir kritis itu akan membuat dia menghindari hoax. Akan terhindar dari berita hoax gitu. Yang kedua, ketika orang berpikir kritis, orang itu akan siap memberi ruang untuk dirinya melakukan analisis. Di dalamnya ada verifikasi, ada konfirmasi gitu kan.
Nah, itu sebelum dia menyimpulkan. Makanya saya tadi bilang bisa jadi tidak setuju, bisa juga tidak setuju, bisa juga apa ya? Tapi dia bisa memberi alasan yang pas gitu. Nah, jadi beri ruang untuk melakukan tabayun, melakukan verifikasi. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita bisa terbiasa mencari sumber berita yang valid. Ya. Dia tadi tuh, karena banyak sekali akun-akun anonim yang biasanya namanya seolah-olah benar gitu. Tapi pas dicek, oh anonim, gak ada orangnya gitu ya. Nah, setelah melakukan berpikir kritis, kemudian yang kedua tenang ya, tidak terburu-buru, tidak menghakimi gitu. Yang ketiga adalah pertimbangkan solusi atau berilah tindakan positif. Caranya adalah yang pertama, membiasakan diri untuk melakukan literasi media dan literasi digital. Ya, karena hari ini kehidupan kita memang banyak di media sosial gitu ya, dan banyak menggunakan digitalisasi. Maka penting kiranya kita tahu sebetulnya bagaimana menggunakan media sosial itu dengan bijak. Bagaimana kemudian media sosial, kita punya batasan agar media sosial itu tidak membahayakan untuk diri kita. Kita tahu gitu ya, kita tahu bagaimana media sosial itu bisa memberi manfaat baik pada diri kita dan orang lain gitu. Ibarat gini Mbak, kalau kita ngasih pisau ya ke seseorang, kan orang itu harus tahu dong SOP tentang pisau itu. Ya. Kalau tidak, maka pisau itu akan membahayakan toh buat dia. Nah, sama. Ketika orang tua mengizinkan anaknya bermain-main di media sosial, termasuk dirinya sendiri, dia sudah punya sejumlah SOP terkait dengan media sosial, termasuk batasan-batasan di dalamnya. Nah, yang saya alami adalah menemukan banyak sekali anak yang nggak punya batasan. Sehingga apa yang harusnya dia simpan, dia sebarkan ke media sosial. Yang harusnya kemudian dia sebarkan, dia tidak melakukan itu. Begitu. Nah, banyak sekali loh anak-anak yang sudah balik tapi perilakunya seperti ini, ya. Dan kemudian kita punya batasan untuk tidak memviralkan sesuatu yang negatif. Ya, kalau hari ini kan gini, mau positif, mau negatif, yang penting viral. Karena itu adalah cuan. Mau yang bahaya atau tidak bahaya itu temen dulu ada yang anaknya sampai itu ketabrak itu bikin konten. Yang bis itu. Bisa pakai ya, yang sampai meninggal. Oh iya, yang nantangin kendaraan. Masya Allah. Nah, itu bukti kalau memang standar media sosial hari ini itu kita harus hati-hati. Karena yang didorong terus itu viral. Entah itu positif, entah itu negatif. Nah, makanya melatih diri dan keluarga untuk kemudian tadi tuh bermedia sosial dengan bijak. Salah satunya adalah dengan tidak memviralkan sesuatu yang sifatnya negatif. Begitu. Ya. Dan yang terakhir, tidak melakukan generalisasi. Tadi tuh, yang ngelakuin tindakan-tindakan nyeleneh gitu ya, tokoh-tokoh agama berusia muda ini yang ngelakuin hal-hal yang nggak pantas, yang nyeleneh, itu kan sedikit. Ya, masih banyak ulama yang lurus, yang hanif, yang bisa kita jadikan rujukan. Harusnya itu ya yang diviralkan. Iya, betul Mbak. Harusnya yang kita viralkan yang gini-gini, yang lurus-lurus ini, gitu kan. Yang lurus-lurus ini akhirnya segitu aja orang tahu, tapi yang jelek ini kayaknya seluruh dunia tahu gitu. Nah, ini keliru gitu. Harusnya yang jelek-jelek ini nggak usah diviralkan gitu. Yang diviralkan adalah yang lurus, yang benar, yang hanif gitu. Harusnya. Dan itu adalah batasan dalam penggunaan media sosial. Tidak melakukan generalisasi, karena ketika kita berpikir kritis, harusnya itu mengarahkan kita pada kesimpulan yang spesifik. Karena itu terkait dengan perilaku individu. Oh, ini kan iya sih beliau anaknya tokoh ini. Tapi kan anaknya, tokohnya mah lurus gitu ya, hanif gitu. Ya, maksudnya kita tidak kemudian mengeneralisir, apalagi sampai ke lembaganya, sampai ke pesantrennya, sampai kemana-mana, enggak. Karena ini perilaku oknum. Jadi ini tidak bisa kemudian menjadi generalisir pada hal-hal yang lebih luas, nggak bisa gitu. Nah, inilah fungsinya
berpikir kritis. Iya. Gitu. Jadi kita nggak boleh ya ibu-ibu mengeneralisir satu individu ke Betul, individu yang lain, betul, apalagi ya itu betul. ya lebih banyak yang Iya, karena bagus. yang lain mungkin tidak tahu apa-apa ya, Iya. gitu. Ini perilaku oknum, gitu. Kira-kira bisa nggak nih Bu Vi tadi kita mencegah munculnya gus-gus nyeleneh atau mungkin Ya, agar kita bisa mencegah perilaku tokoh-tokoh yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang religius, tetapi melakukan hal-hal yang kurang tepat gitu ya, kurang pas, bahkan terkesan nyeleneh gitu ya. Yang pertama kita tidak bisa kita tidak bisa melakukannya aku secara individu aja, nggak bisa. nggak bisa sendirian. Masyarakat aja nggak bisa. Ada 3 komponen yang harus berkolaborasi dengan sangat baik supaya mencegah munculnya hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh ini, ya, yang seperti tadi digambarkan Mbak Iva di awal. Ada tokoh pesantren gitu ya, misalnya tokoh masih muda, kok menciumin santri sih? Ada tokoh yang maki-maki orang di depan khalayak, padahal dia dipandang sebagai tokoh agama gitu. Ada orang yang misalnya joget-joget, ya, padahal ini keturunan, masya Allah ya, nasab keturunannya luar biasa, ya kan begitu. Nah, supaya hal-hal seperti ini tidak semakin banyak, tidak terulang dan lain sebagainya, ada 3 komponen yang harus berkolaborasi dengan sangat baik. Yang pertama adalah individu. Bagaimana peran individu untuk mencegah hal-hal seperti ini? Yang pertama adalah belajar Islam secara menyeluruh. Dan ini adalah perintah Allah. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisil mikah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara menyeluruh ya, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa ada orang yang kemudian membenarkan perilaku ini, Mbak? Pembelanya katanya. Fansnya, penggemarnya gitu. Ya karena mungkin belum belajar Islam secara menyeluruh. Jadi ayo belajar Islam secara menyeluruh. Jadi kita punya standar gitu. Oh, ini salah. Meskipun dilakukan oleh seseorang yang kita anggap sebagai tokoh, tapi kalau kemudian kita potret dalam kacamata Islam itu tidak benar, ya jangan dibenarkan gitu. Standar Islam itu kan jelas benar salah tuh, nggak ada abu-abu. Kemudian yang kedua adalah berpikir secara kritis. Ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, jika datang kepadamu fasikun, orang-orang fasik, binabain, ya, membawa suatu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, garis bawah, teliti. Ya, tidak boleh sembarangan gitu. An yusibu qauman, agar kamu tidak menciptakan sebuah musibah pada suatu kaum, ya, bijahalatin, tanpa mengetahui keadaannya, ya, ini bijahalatin, dengan kebodohan, dengan kebodohan, ya, fatusbihu, tanpa mengetahui keadaannya, alama fa'altum nadimin, ya, yang menyebabkan kamu menyesal, ya, atas perbuatan kamu. Insya Allah ya, Allah sudah perintahkan kita untuk berpikir kritis ya Mbak ya. Harus dengan tabayun, memeriksa dengan sangat teliti. Tadi tuh, cross check akunnya, kemudian konfirmasi beritanya dengan berita yang lain, ya, cari opini-opini yang lain. Memang lama sih, gitu. Bisa jadi pas kita posting, orang lain udah pada posting. Tapi nggak apa-apa, daripada apa? Kita menimpakan musibah pada orang gitu kan, itu jatuhnya zalim juga ya Mbak. Bisa fitnah ya. Ya bisa fitnah. Nah, fitnah itu kan Insya Allah ya kejahatan luar biasa. Gitu. Lebih kejam dari pembunuhan, ya enggak? Nah, maka enggak apa-apa, tabayun aja dulu meskipun nanti telat gitu ya. Meskipun orang udah posting kita baru posting. Tapi setidaknya kita tidak menimpakan musibah pada seseorang. Mungkin itu berupa fitnah ya. Yang barangkali kalau fitnah itu terjadi, kita nggak bisa mengembalikan pada kondisi semula, begitu. Itu lebih menakutkan, ya, daripada kita terburu-buru.
Ya, iya sih nomor 1 tapi salah, gitu kan? Nah daripada begitu, mari kita ikuti perintah Allah yaitu apa? Fatabayun. Maka bertabayunlah dulu, periksa dengan teliti. Nah, kolaborasi yang kedua adalah dengan masyarakat. Ya, dengan masyarakat ini berarti nggak bisa sendiri, Mbak. Iya. Nah, ini Harus komunitas Ibu Hebat kolaborasi. nih. Kita nggak ngerasa mampu sendirian dengan apa yang kita bisa upayakan untuk ngajakin. Ya, maka di sini kita melakukan siaran ini ya, Mbak. Kita mau ngajakin semua ini. Ayo kita bareng-bareng gitu. Karena kita nggak bisa sendiri. Daya jangkau kita tuh terbatas. Iya. Jadi mari kita bersama-sama untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Allah juga perintahkan di Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Begitu. Nah, jadi mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Nah, jadi memang harus ada yang ngingetin, Mbak. Nah, inilah yang mudah-mudahan Allah meridhoi ya upaya kita ini. Amin. Kita mau ngingetin karena kita nggak bisa sendiri gitu ya. Ayo bareng-bareng kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada video-video viral macam begini, nggak usah makin diviralin gitu ya. Justru ingetin teman-teman yang ngeviralin. Jangan, nanti kan makin banyak orang tahu gitu. Untuk apa memberitahu orang sesuatu yang tidak baik gitu. Ketika orang melakukan hal tidak baik, kita kena ya, karena kita ikut ngasih tahu. Iya. Begitu. Mungkin maksudnya adalah ngasih tahu, jangan gini dong, gitu mungkin ya. Tapi nggak ketangkep. Tapi cuman kadang-kadang video itu kita viralkan begitu saja tanpa diberi caption ya, keterangan gitu. Sebenarnya itu kita tidak setuju loh, gitu. Cuman kadang-kadang luput, nggak ada keterangannya, jadi hanya memviralkan berita ini. Padahal niatnya mau ngasih tahu jangan begini gitu kan ya. Nah, jadi kolaborasi yang kedua adalah dengan masyarakat gitu ya. Kita dengan lingkungan di mana kita tinggal. Nah, ini kan masyarakat terdekat gitu kan ya. Jadi mari kita ajak rame-rame untuk tidak memviralkan hal-hal yang seperti ini. Minimal itu yang bisa kita lakukan. Ya. Karena kita tidak bisa menjangkau pelakunya, tidak bisa menjangkau objeknya, ya ajak masyarakat terdekat untuk tidak setuju juga dengan perilaku tersebut. Nah, yang ketiga nih yang paling punya power nih. Kalau kata Nabi, ketika melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan. Ya Mbak, ketika tidak bisa dengan lisan. Ketika nggak bisa juga ingkarilah dalam hati. Tapi itu adalah selama-lamanya iman. Nah, masa lemah terus ya Bu? Iya, masa lemah terus sih gitu. Insya Allah bisa tadi ya. Nah, bagian ketiga ini kolaborasi dengan negara. Ya. Yang punya tangan, yang punya power maksudnya. Ya, negara sebagai apa? Negara itu sebagai perisainya informasi. Ya, negara itu akan menjaga agama, akan menjaga Islam dari ejekan dan olok-olok. Hari ini banyak ya Mbak. Islam itu jadi bahan olok-olokan. Ya, keluar Islam, masuk Islam itu jadi olok-olok ya, begitu. Jadi lucu-lucuan, gitu. Padahal tidak ada niat yang sungguh-sungguh untuk masuk Islam. Tapi ini dijadiin bahan bercandaan, ya enggak? Sempat dulu viral, makanan halal dicampur haram, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh negara? Tidak ada. Mereka dibiarkan begitu saja. Ya, mereka mendapat protes dari netizen, tapi tidak ada sanksi sosial, gitu ya. Mereka terkenal kembali, gitu, ya kan? Ditonton kembali, digemari kembali oleh anak-anak muda. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa? Negara belum berfungsi sebagai perisai informasi. Begitu ya. Nah, jadi yang kedua, ketika negara itu berfungsi sebagai perisai informasi, negara itu akan jadi saringan untuk informasi yang tidak penting, Bu Iva. Untuk informasi sampah, untuk informasi merusak demi kemaslahatan masyarakat. Apa yang disebut sebagai kemaslahatan? Negara itu akan menghilangkan keburukan dari informasi-informasi sampah sehingga tidak sampai kepada masyarakat. Kemudian negara menonjolkan kebaikan-kebaikan dari masyarakat, dari negara itu sendiri, ya.
baik di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Jadi itu fungsi negara sebagai perisai informasi. Oh zaman dulu mah Departemen Penerangan, kenapa ya Pak? Menteri Harmoko. Pak Harmoko. Ya zaman dulu. Tapi intinya begini, Departemen Penerangan Negara itu akan melakukan hal ini, ya, menjadi perisai, penyaring gitu, bagi informasi-informasi mana yang harus sampai kepada masyarakat, informasi yang berguna, yang kemudian menguatkan akidah, itu sampai pasti. Juga informasi-informasi tentang keamanan, mana yang boleh diobrolin, mana yang tidak, karena menyangkut keamanan negara, begitu. Nah jadi fungsi dari Departemen Penerangan atau hari ini apa sih, Komdiji ya. Nah Komdiji ini vital dalam dunia yang hari ini kita juga berada dalam situasi dunia maya alias media sosial. Harusnya fungsi negara makin banyak nih, makin penting. Ya, karena ya tadi tuh dari media sosial tuh orang mendapatkan berbagai macam hal. Dapat sampah iya, dapat manfaat iya gitu kan. Dan itu berada dalam satu keranjang bernama media sosial. Nah, di sini justru peran negara ada di mana begitu. Kok hal-hal yang melecehkan agama seperti ini bisa masuk ke media sosial, dikonsumsi oleh banyak masyarakat, berbagai macam umur. Nah ini, jadi 3 pihak tadi ya Mbak Iva. Individunya melakukan upaya, masyarakatnya juga melakukan upaya, apalagi negara yang punya tangan, punya power untuk lebih menyelesaikan persoalan-persoalan semacam ini. Kalau kita kan kayak komunitas Ibat-Ibat ya, siaran, bikin YouTube gitu ya. Ya, kemampuan kami sampai di sini begitu. Ya gitu Mbak kira-kira. Masya Allah ya Bu Fi, ibu-ibu. Kalau misalnya tadi 3 pilar itu bisa berjalan dengan maksimal, Masya Allah akan bisa mengatasi ya Bu Fi betul, ya tadi. Betul. Insya Allah. Permasalahan-permasalahan yang ada, nggak cuma masalah itu ya, masalah yang lain pun bisa ya, karena semua merasa semuanya berperan lah istilahnya, dari individu, masyarakat, negara ini yang harusnya paling berperan ya Bu Fi ya. Betul. Hanya saja sekarang kondisinya belum nampak gitu ya. Iya belum. Jadi kita masih yang actionnya itu ya individu pasti ada. Individu. Masyarakat sebagian juga melakukan. Kontrol masyarakat sebenarnya sudah berjalan Mbak. Kayak pro kontra gitu itu sebenarnya sudah berjalan ya. Hanya tinggal bagaimana negara gitu. Tangan-tangan negara, power-power yang dimiliki negara itu bisa mencegah hal-hal semacam ini. Bisa menangani hal seperti ini sehingga tidak meracuni pemikiran masyarakat. Dan itu sebenarnya bisa ya Bu Fi diupayakan. Betul, sangat bisa. Nah ini Bu Fi mungkin terakhir ya, kita sebagai ibu, dengan fakta-fakta tadi, dampaknya, kemudian istilahnya tadi seperti menggerus peran pesantren gitu ya, terus kayak menyudutkan para ulama. Nah ini bagaimana kita memberi mungkin pengertian atau gambaran ke anak-anak kita agar mereka tetap bisa bersikap sesuai dengan yang diperintahkan Allah tentunya Bu Fi. Maksudnya masih banyak loh ulama yang lurus, masih banyak loh pesantren yang bagus gitu, tidak terbawa itu ya istilahnya tadi yang viral tapi yang merusak tadi. Betul. Tentu ini adalah tanggung jawab seorang ibu ya. Yang tadi tuh tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu karena kita semua adalah seorang ibu, kami juga seorang ibu, maka ada tanggung jawab individu untuk kemudian ikut serta mencegah persoalan seperti ini. Nah, tugas ibu itu apa? Ya pasti menularkan kepada anaknya, gitu ya. Memberi bekal kepada anaknya untuk bisa menyikapi hal seperti ini, untuk bisa berpikir secara kritis. Yang pertama tentu seorang ibu yang bisa memberitahu adalah seorang ibu yang tahu. Ya kan? Kita tidak mungkin memberitahu kalau kita tidak tahu. Ya, betul. Jadi, buatlah diri kita menjadi seorang ibu yang tahu. Tahu tentang apa? Yang pertama, tahu tentang Islam, gitu ya. Dalam tema kita kali ini tentu kita punya mindset bahwa Allah memerintahkan kita untuk tabayyun. Nah, itu perintah Allah gitu. Itu bukan karangan gitu ya Mbak ya. Itu perintah Allah, dan ketika itu ada pada pemikiran kita,
ya kita harus menyampaikan juga itu pada anak-anak, karena mendidik itu adalah salah satunya menularkan rasa, menularkan pengetahuan gitu kan ya, membentuk maklumat sabiqoh gitu kan. Nah jadi membentuk maklumat sabiqoh itu informasi-informasi yang kita masukkan ke dalam kepala anak-anak kita gitu. Ya kan? Itu tugas siapa? Tugas ibu gitu. Maklumat atau informasi apa yang ingin kita sampaikan pada anak-anak kita? Apakah maklumat Islam atau selain Islam? Kalau maklumat Islam dalam tema kita kali ini, maka harus ada di kepala anak-anak kita, harus bisa masuk bahwa nak, kalau ada informasi cross check dulu ya, ke umi, ke ibu, ke mama, ke bunda gitu. Jangan kamu sebar ya nak di media sosial. Kita ngobrol dulu ya nak gitu. Ya. Jadi mengisi diri kita dengan bagaimana Islam mengatur perkara informasi. Gimana caranya? Ya nggak ada lagi gitu Mbak, kecuali kita ngaji. Ya, ngaji apa? Yang ngaji Islam yang menyeluruh. Ibu-ibu barangkali yang ingin mengaji Islam, boleh mengontak teman-teman pengurus komunitas Ibu Hebat. Kita punya Instagram ya Mbak, @komunitas-ibu-hebat, boleh DM gitu. Untuk wilayah Bogor, untuk wilayah lain nanti juga boleh ditanya di DM ya. Bisa juga komen di YouTube kami ya, di komunitas Ibu Hebat juga boleh. Nah, di mana sih bisa mengaji Islam secara menyeluruh boleh begitu. Nah, jadi pastikan diri kita juga tahu ya bagaimana Islam mengurus masalah informasi. Kemudian yang kedua adalah tentu menyampaikan kepada anak-anak tadi ya, membangun maklumat sabiqoh, membangun informasi memasukkan informasi-informasi di kepala anak-anak kita. Tentu saja ini terkait dengan cara. Pada komunitas Ibu Hebat, kami punya metode komunikasi namanya komunikasi cinta. Komunikasi yang mendahulukan cinta. Artinya, anak-anak atau siapapun yang kita ajak bicara itu merasa kita cintai gitu. Tidak merasa kita gurui, tidak merasa kita dikte gitu kan. Tidak merasa kita suruh-suruh, tapi merasanya kita cintai. Dampaknya ketika seseorang yang kita ajak komunikasi itu merasa kita cintai, maka dia akan dengan sukarela ya melakukan sesuatu bahkan sebelum kita minta gitu. Nah jadi Mbak Ifata ditanya gimana dong sebagai seorang ibu kita menyampaikan apa yang kita bahas hari ini. Tadi yang pertama, menjadi ibu yang tahu dengan cara mencari tahu. Caranya adalah dengan ngaji. Tadi perintah Allah ya, Al-Baqarah 208. Belajar Islam secara semuanya, secara menyeluruh. Yang kedua, mari kita praktekkan komunikasi ala Rasulullah, yaitu komunikasi cinta. Apa sih komunikasi cinta? Komunikasi yang mendahulukan cinta. Bagaimana komunikasi itu agar menjadi komunikasi cinta? Maka lakukan aktivitas mengguyur cinta. Nah di komunitas Ibu Hebat kami belajar tuh bagaimana mengguyur cinta. Ya. Kami mencontoh pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya berdasarkan hadis-hadis yang Rasul sampaikan, bagaimana cara kita mencintai saudara-saudara kita, anak kita, pasangan kita, siapapun Muslim di atas dunia ini itu adalah saudara-saudara kita. Tadi Mbak Iva bilang, Mbak gimana dong mengguyur cinta? Nanti ada di kelas Ibu Hebat ya, ada di bulan Desember. Silahkan DM untuk cari tahu. Kemudian yang ketiga, tadi apa Mbak? Yang pertama adalah mencari tahu. Yang kedua adalah sampaikan dengan komunikasi cinta. Yang ketiga adalah beri keteladanan. Ya, sudah berkomunikasi, mari kita praktekkan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Karena satu teladan itu lebih berharga dari 1000 kata. Itu beri keteladanan pada anak-anak bagaimana menyikapi informasi-informasi. Ya, jangan sampai juga sang ibu jempolnya lebih cepat daripada berpikir kritis. Ya, nah itu juga nanti akan dilihat sama anak-anak. Ya, mungkin itu Mbak, bagaimana topik ini juga bisa sampai di tengah-tengah keluarga kita, jadi topik obrolan keluarga, bisa jadi ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin, amin ya Rabbal. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan katsiran ya kepada Bu Vivi yang sudah tadi sharing ilmunya yang luar biasa ya ibu-ibu. Yuk kita praktekkan ya ibu-ibu ya, tadi 3 cara agar kita bisa menyampaikan kepada anak-anak tadi terkait penyebaran informasi ya agar sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi yang pertama tadi kita sebagai ibu perlu tahu dulu ya Bu ya, harus kalau
biar tahu ya berarti harus cari tahu Iya, dengan betul. belajar, dengan ngaji. Iya, betul. Dan itu merupakan perintah Allah ya, perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti kan harus dikerjakan ya, Bu, Iya, ya. betul. Kita memang harus menyediakan waktu, Bu, tidak bisa nunggu waktu luang ya. Kalau Iya, nunggu waktu betul. luang nanti nggak jalan-jalan, Bu. Ini Mbak, Jadi, kalau saya biasa ngobrol tuh, kalau ngaji tuh sediakan waktu, jangan sisakan waktu. Karena Iya. konsekuensinya beda tuh. Iya. Antara menyediakan dan menyisakan. Iya. Begitu. Ya memang harus menyediakan Iya, betul. waktu. Syukur-syukur bisa tiap hari, Bu. Iya. Kalau Insyaallah. misalnya yang pekanan atau Iya. ini juga bisa Iya, ya. betul. Yang penting kita memang ada niat yang Cari ilmu ya. yang kuat, cari ilmu ya. Dan memang dorongannya karena itu perintah Allah ya, Iya, Bu ya. betul. Nah, sehingga dapat pahala, dapat ilmu Iya. ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu, kita sampaikan ke anak-anak dengan komunikasi cinta ya, Iya, ala betul. Rasulullah. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ibu-ibu bisa ikut kelasnya. Iya, Ada kelas betul. ibadah. Dan yang ketiga nih keteladanan ibu-ibu, ini tidak kalah pentingnya ya ibu, karena anak-anak itu biasanya melihat apa yang kita lakukan ya. Betul sekali. Jadi keteladanan ini butuh kita praktekkan. Jadi kita tidak hanya omdo lah istilahnya Iya, ya, nggak betul. hanya ngomong, tapi kita juga melakukan itu ya. Mungkin itu ya ibu-ibu perbincangan atau kajian pekanan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Insya Allah kita ketemu lagi di 2 pekan dua lagi pekan ya. yang akan datang Iya, ya. betul. Saya Iva pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan ya, ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya dan Bu Vivi undur diri. Sampai jumpa di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.